Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Rahmawati. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang proposal usaha dari mata kuliah kewirausahaan yang berjudul Himacore Sport atau usaha sepatu olahraga. Yang selanjutnya kita langsung masuk saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Ya, di sini ada latar belakang, beberapa latar belakang yang menjadi suatu dorongan akan usaha ini. Yang pertama adalah salah satu cara untuk mengatasi yang namanya pengangguran, yaitu dengan berwirausaha. Nah, adapun bentuk wirausaha yang dikembangkan di sini adalah menjual sepatu olahraga. Dan sepatu olahraga di sini bisa menjadi peluang usaha dikarenakan memang masih banyak minat dan juga kebutuhan dari mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan olahraga ataupun mahasiswa-mahasiswa yang memang senang dengan bidang olahraga, sehingga memang membutuhkan sepatu yang mereka pakai untuk berolahraga. Jadi ini merupakan suatu peluang bisnis yang ada di kawasan kampus karena melihat dengan kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, yang untuk selanjutnya ada peluang usaha yang dibuka yaitu Himacore Sport karena melihat dari keadaan yang tadi sudah dijelaskan. Itu adalah latar belakang dari usaha ini. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah, yaitu terbagi menjadi dua, antara lain faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Untuk faktor pendukung itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, permintaan terhadap sepatu olahraga semakin banyak. Yang kedua yaitu variasi sepatu yang memang semakin lengkap dengan masing-masing bentuk, terutama di cabur-cabur tertentu. Yang ketiga adalah pemeliharaan yang tidak terlalu sulit. Selanjutnya adalah prospek untuk dikembangkan. Ada selanjutnya yaitu modal yang dikeluarkan sebenarnya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu besar. Selanjutnya adalah kebutuhan karyawan yang tidak terlalu banyak karena SDM yang sedikit pun dengan usaha ini bisa berjalan. Selanjutnya yang terakhir adalah keuntungan yang menjanjikan. Dan faktor penghambat dari usaha ini antara lain yang pertama persaingan yang semakin ketat karena kembali lagi ke kebutuhan yang banyak, maka banyak juga usahawan yang memang membuka usaha serupa seperti ini. Jadi persaingannya cukup ketat. Selanjutnya yaitu sulitnya mencari target yang tepat dan juga sesuai. Yang ketiga adalah butuh keahlian serta keuletan seputar dunia olahraga dalam memilih sepatu yang baik sesuai dengan ukuran dan cabang olahraga masing-masing tentunya. Dan adapun tujuan dari usaha atau bisnis ini antara lain yaitu yang pertama untuk menjaga keadaan sepatu dalam menjual dan juga membesarkan toko serta mengembangkannya. Yang kedua adalah dapat memasarkan sepatu olahraga menjadi lebih baik, dan yang ketiga adalah sebagai sarana untuk menambah pengalaman dan juga penghasilan atau ladang usaha. Di bab 2, di sini ada kajian teori yang berisi tentang analisis SWOT. Untuk analisis SWOT itu sendiri, yang pertama adalah strength atau kekuatan, yang didefinisikan sebagai beberapa koleksi sepatu memang sangat bervariasi, ini menjadi kekuatan dari usaha ini. Dan yang kedua adalah mendapatkan sepatu yang berkualitas baik itu tidaklah sulit, karena sangat terlihat sepatu yang berkualitas baik mana yang biasa saja dan yang buruk. Yang ketiga adalah ketika melakukan pemesanan terlebih dahulu, maka akan memperkecil tingkat kerugian, terutama sistem PO atau pre-order. Yaitu yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Nah, di sini ada sulit mencari sepatu dengan kualitas unggul.
yang benar-benar memang memiliki kualitas yang baik. Yang kedua adalah apabila harus memiliki variasi dan bentuk serta ukuran dan juga warna dari peminat yang cukup banyak. Yang ketiga adalah peluang atau opportunity. Peluangnya itu yang memiliki prospek yang besar untuk dikembangkan. Yang kedua itu permintaan sepatu olahraga yang semakin meningkat. Itu adalah peluang dari usaha ini. Dan yang terakhir adalah ancaman atau threat. Yang pertama yaitu persaingan usaha yang ketat dan juga persaingan pasar yang semakin berat. Oke, untuk selanjutnya masuk ke bab 3 yang berisikan tentang usaha. Nah, di sini yang pertama adalah strategi usaha. Strategi usaha yang digunakan dalam pemasaran, yaitu yang pertama adalah sarana media sosial yang memang kita bisa menggunakan sistem atau cara pre-order terlebih dahulu untuk memperkecil kemungkinan kerugian kita. Yang kedua adalah mental strategi usaha. Dari semakin banyaknya pasar dan juga persaingan, kita harus memiliki mental yang kuat untuk menjual sepatu olahraga ini. Dan yang ketiga adalah teknik kewirausahaan. Teknik ini kita gunakan dengan sistem penyebaran pamflet dengan laju informasi melalui beberapa mahasiswa, terutama organisasi dan yang lainnya. Dan di sini ada unsur-unsur marketing mix yang akan digunakan. Yang pertama adalah produk atau barang. Sepatu bisa dipesan sebelum dijual ke pembeli, atau bisa juga dengan melakukan stok sepatu untuk dipasarkan sebelumnya. Yang kedua adalah price atau harga. Harga yang diambil dengan tingkat medium kisaran 300 sampai 700.000 dengan mengusahakan kualitas yang terbaik. Sedangkan yang ketiga adalah place atau lokasi. Lokasi bisa dilakukan di sekitaran kampus. Sebenarnya kampus ini tidak ditujukan, namun karena saya mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jadi lokasi yang dipilih yaitu kampus UNES. Dan yang terakhir adalah promosi. Promosi yang dilakukan melalui sosial media, baik itu Instagram, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya, dengan menggunakan penyebaran pamflet. Berikut adalah presentasi dari proposal usaha saya, Salvia. Terima kasih atas pemaparannya. Terima kasih atas waktu untuk mendengarkan pemaparan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.